Ini adalah yang pertama bagimu. Kau melakukannya untukku. Hingga ia melihat noda merah di ujung pakaiannya. Barulah sang marsekal muda tiba-tiba menyadari bahwa wanita di hadapannya, yang telah ia benci selama 3 tahun penuh, ternyata tidak pernah mengkhianatinya. Ternyata 3 tahun yang lalu, sang marsekal muda saat itu masih seorang putra selir yang tidak dikenal. Dia dan wanita itu adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Meskipun belum membicarakan pernikahan, namun mereka sudah saling menganggap satu sama lain sebagai pasangan hidup. Siapa sangka, di saat hubungan mereka sedang manis-manisnya, wanita itu tiba-tiba meminta putus. Alasannya adalah status pria itu sebagai anak selir tidak bisa memberinya kehidupan yang ia inginkan. Bahkan, ia langsung berbalik dan menikahi kakak tertua pria itu. Sang marsekal muda salah mengira wanita itu serakah dan materialistis, dan membenci latar belakangnya yang rendah. Padahal, wanita itu sebenarnya juga terpaksa. Hari itu, ia dibawa ayahnya ke pesta keluarga Li. Tak disangka, ia salah meminum segelas anggur yang telah dicampuri sesuatu. Sementara itu, tuan muda tertua keluarga Li tidak sengaja masuk ke kamar yang salah. Tak lama kemudian, mereka berdua muncul di hadapan para tamu dengan pakaian acak-acakan. Semua orang membicarakan bagaimana Tuan Muda Li, dengan mengandalkan statusnya, telah merusak kesucian wanita itu. Demi menjaga reputasi, Nyonya Li langsung menetapkan pertunangan untuk mereka berdua di tempat. Ketika sadar, wanita itu berlutut di hadapan ayahnya untuk menolak, menyatakan bahwa ia sudah memiliki orang yang dicintai. Namun, keluarga Li sangat kuat dan berpengaruh. Ayahnya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Demi menyelamatkan keluarganya, wanita itu terpaksa menikah dengan keluarga Li sambil menahan air mata. Padahal, Tuan Muda Li sebenarnya juga sudah memiliki kekasih, dan sama-sama tidak mau menerima pernikahan ini. Tapi demi menjaga muka kedua keluarga, mereka berdua terpaksa menikah. Pada hari pertunangan, sang marsekal muda kembali ke rumah, dan terkejut saat mengetahui bahwa wanita yang menikah dengan kakaknya adalah wanita yang ia cintai. Hatinya langsung hancur berkeping-keping, tapi ia sama sekali tidak percaya wanita itu bisa begitu kejam. Jadi, ia pergi ke kamar pengantin untuk menemuinya. "Kenapa kau kemari? Kau seharusnya tidak datang. Aku sekarang adalah kakak iparmu. Apa yang kau lakukan? Ini tidak sopan. Kenapa harus kakakku? Aku mencintainya. Aku tidak percaya. Dia adalah tuan muda tertua keluarga Li. Aku juga tuan muda keluarga Li. Jangan pikir aku tidak tahu. Kau hanyalah seorang rendahan yang lahir dari seorang aktris." Kata-kata kejam wanita itu hanya untuk memaksa pria itu pergi. Tapi air matanya yang tidak bisa ditahan justru mengkhianati dirinya. Yaitu dengan sedih menghapus air mata wanita itu, dan tanpa sadar menciumnya. Tapi wanita itu mendesaknya untuk segera pergi, karena takut ia akan terseret dalam masalah. Mendengar itu, sang marsekal muda memintanya untuk kabur bersamanya. Mendengar janji yang pernah mereka ucapkan, wanita itu akhirnya mulai goyah. "Ayo pergi." "Baik. Bawa aku pergi." "Benarkah, Mom? Kalau begitu, kau tunggu aku di sini. Kita bertemu di gerbang belakang dekat jembatan setengah jam lagi." Maka, mereka berdua pun menyepakati tempat bertemu, dan masing-masing mulai mengemasi barang-barang. Siapa sangka, percakapan mereka barusan sudah didengar oleh pelayan di luar pintu. Tepat saat wanita itu hendak kabur membawa barang-barangnya, ibu mertuanya menendang pintu hingga terbuka dan menghadangnya, dan menggeledah seluruh barang bawaannya. Tidak hanya barang-barang berharga yang disita, benda kenangan antara ia dan pria itu juga diberikan kepada para pelayan, untuk memprovokasi keduanya. "Bocah yang tidak tahu diri, Nona Kiaomu tidak akan bisa datang. Serang!" "Korek apiku. Kenapa ada di tanganmu?" "Nyonya muda yang memberikannya padaku." "Mana mungkin. Nyonya muda ingin memancingmu keluar dari kamar. Jadi ia menyuruh kami untuk mengusirmu. Takut tuan muda tertua tahu dan jadi tidak baik. Kalau tidak, mana mungkin ada korek api semahal ini." "Kau bohong. Nyonya muda demi bisa tidur dengan tuan muda merencanakan segalanya. Hajar, pukuli dia sampai mati." Pria yang hatinya hancur itu dipukuli hingga setengah mati. Ia salah mengira bahwa pada akhirnya wanita itu tetap mengkhianatinya. Padahal, wanita itu sedang memohon mati-matian kepada Nyonya Li untuk tidak menyakiti pria itu. "Aku bisa memberikanmu segalanya. Kumohon, lepaskan dia. Aku akan memberikanmu segalanya. Lepaskan dia." "Bu, bagaimana kalau kita lupakan saja? Lagi pula, aku sudah punya orang yang kusuka. Wanita kotor seperti ini, aku muak melihatnya. Ayo pergi, anakku yang bodoh. Kita sudah mengumumkannya.
Apa kau tidak takut nanti di dunia bisnis, orang-orang akan menertawakan keluarga Li kita? Bu, Ibu mengadakan perjamuan, bukankah tujuannya memperluas koneksi? Para tamu juga berpikir begitu, kan? Perjamuannya, adakan saja seperti biasa. Pernikahan ini, jadi atau tidak, tidak masalah. Terima kasih, Tuan Muda Li. Jangan senang dulu. Anakku tidak menyukaimu. Pintu keluarga Li kami bukan tempat yang bisa kau masuki sesuka hati dan keluar sesuka hati. Apapun yang kau mau akan kuberikan. Semuanya ada di rumah, akan kuambilkan untukmu. Baiklah, serahkan maharmu dan bekerjalah di sini sebagai pelayan kasar. Pelayan, usir orang itu dari kota Rongcheng. Kalian berdua, seumur hidup ini, jangan pernah bermimpi untuk bertemu lagi. Sudahlah. Bu, jangan buang-buang waktu dengannya. Ayo pergi. Mu Feng. Aku tidak meminta untuk bisa bersamamu di kehidupan ini. Aku hanya ingin kau hidup dengan baik. Selama 3 tahun ini, utang uang dan budi baik yang kupinjam, semuanya sudah kulunasi. Sudah waktunya untuk melepaskanku. Masih berani melawan, bawa dia ke aula leluhur. Sang marsekal muda telah tiba. Bibi, apakah itu marsekal muda dari barat laut yang baru tiba di kota Rongcheng? Tidak peduli dia kawan atau lawan, aku akan menemuinya terlebih dahulu. Mu Feng, apakah itu kau? Selamat datang di kediaman sederhana kami. Marsekal muda, ada urusan penting apa? Tunggu. Marsekal muda, kenapa aku merasa sangat familiar denganmu? Sepertinya pernah bertemu di suatu tempat. Mulai hari ini, kediaman Li akan menjadi kediaman Marsekal muda yang baru. Apa? Marsekal muda, apakah Anda sedang bercanda dengan kami? Bercanda? Marsekal muda, Anda baru saja tiba di kota Rongcheng. Jika di masa depan, ada sesuatu yang membutuhkan bantuan dari keluarga Li kami, jangan ragu untuk mengatakannya. Aku, sang Marsekal muda, tidak pernah bercanda. Kota Rongcheng punya hukumnya sendiri. Keluarga Li kami juga bukan sasaran empuk. Banyak hal tidak bisa Anda lakukan seenaknya. Di kota Rongcheng ini, akulah hukumnya. Pelayan, cepat panggil Tuan Muda kemari. Baik. Sudah tidak mengenaliku lagi. Tidak menyangka aku bisa kembali hidup-hidup, kan? Kakak iparku yang baik. Apa? Ternyata kau adalah Mu Feng, anak haram dari masa lalu itu. Pantas saja, begitu masuk rumah, aku merasa wajahmu sangat familiar. Dulu, kau bahkan mau membawa Qiao Wei kabur bersama. Nama marsekal muda, bukan untuk kalian sebut sembarangan. Hentikan, kepala keluarga Li masih ada di sini. Hentikan semuanya. Kukira itu si tua, bangka itu. Ternyata kau, si pengecut. Mu Feng. Jika kau bicara baik-baik, keluarga Li kami mungkin masih akan mengizinkanmu kembali ke keluarga. Jika tidak, kenapa? Jika tidak, akan kubuat kau menjadi arwah gentayangan. Orang-orang keluarga Li, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, kediaman keluarga Li ini, aku ambil. Wanita ini, aku juga ambil. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Tuan Muda Li, orang dari keluarga kecil sepertimu, aku bahkan tidak meliriknya. Pergi. Kalau bukan karenamu dulu membuat masalah ini,
Apakah anakku hari ini akan dipermalukan seperti ini? Aku tidak mau melihatmu lagi. Cepat bersihkan salju di luar. Bersihkan untukku. Dengar tidak? Kenapa masih bengong? Cepat pergi. Aku selalu mentolerirmu karena janji 3 tahun yang lalu. Tapi jangan keterlaluan. Apa tidak ada yang mau kau jelaskan? Bibi bilang. Kau harus sebelum tengah malam membersihkan halaman. Bibi juga bilang. Kau harus membersihkannya sambil berlutut. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Kau benar-benar berpikir kau adalah nyonya muda keluarga Li. Biar ku beritahu, kau hanyalah seorang pelayan yang dipekerjakan oleh keluarga Li. Kalian berdua, awasi dia baik-baik sebelum tengah malam. Halaman ini harus bersih semua. Cepat bersihkan, cepat. Bersihkan sambil berlutut. Oh, baru mengepel lantai saja sudah tidak tahan. Pura-pura kasihan untuk siapa? Kakak Hanyang, dulu kau menjebaknya, jadi dia sudah sangat membencimu. Selama 3 tahun dia tidak pernah menyentuhmu, bahkan mengirimmu ke tempat terkecil ini. Apa yang ingin kau katakan? Aku ingin bilang, kau hari ini di hadapan begitu banyak orang, dipermalukan oleh orang luar. Kalau aku jadi kau, sudah lama gantung diri, mati saja sekalian. Hari ini suasana hatiku sedang tidak baik, jangan macam-macam denganku. Sikap macam apa itu? Beraninya kau memukulku. Kenapa kau ada di sini? Kakak Hanyang. Aku hanya datang untuk menanyakan kondisi kakak. Tapi dia malah mengusirku. Kalau bukan karenamu dulu, aku sekarang sudah lama bersama dengan Qianing, masih berani menindasnya. Jika kulihat lagi, jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Kakak Mu Feng, ayo kejar aku. Kau manis sekali. Bukankah kau suka seperti ini? Kumohon, jangan seperti ini. Ternyata hanya mimpi. Mu Feng. Aku dulu berpikir kita tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup, tapi sekarang aku sudah menjadi nyonya muda keluarga Li. Jika aku seperti dulu lagi, tanpa mempedulikan apapun, dan bersamamu, itu hanya akan merusak reputasimu. Mu Feng, katakan padaku, apakah aku masih punya hak untuk mencintaimu secara diam-diam? Bisnis yang baru saja dinegosiasikan gagal lagi, Bu. Jika terus begini, keluarga kita cepat atau lambat akan hancur. Bibi, kemarin aku janjian dengan beberapa teman, tapi mereka semua menghindariku. Mereka bilang Marsekal muda tidak mengizinkan siapapun berhubungan dengan kita. Serigala tidak tahu berterima kasih. Seharusnya dulu kita biarkan dia mati di luar sana. Ini semua karenamu. Untuk apa kau kemari? Marsekal muda kami bilang ingin mengundang kakak ipar untuk bernostalgia di tempatnya. Beraninya dia. Kau tetap datang juga. Apa yang mau kau lakukan? 3 tahun lalu, kau berjanji akan pergi bersamaku, tapi kau tidak datang. Bukankah kau berutang penjelasan padaku? Apa kau masih mencintaiku? Cinta. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lalu sekarang, perasaanmu padaku, itu apa? Ketidakpuasan, penolakan, atau kebencian? Aku yang bertanya padamu, aku sekarang adalah kakak iparmu. Masa lalu, jangan diungkit lagi. Tidak sopan, tidak tahu malu, ulangi lagi. Sekarang, bolehkah aku pergi? Marsekal muda. Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai.